Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabi as-sadiqil amin wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya pada petang Kamis ini, malam Jumat, kita diizinkan untuk kembali menyambung kaji di rumah mengaji Al-Azam Pekanbaru. Besar harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk memahami dengan baik dan diberikan kekuatan untuk mengikuti dengan baik. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dengan seterang-terang keterangan, dengan sejelas-jelas penjelasan. Tidak ada yang perlu diragukan, semua tinggal dijalankan. Semoga Allah kuatkan kita untuk selalu berada di jalannya dan perbanyaklah salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan Allah meridai kita mendapatkan syafaatnya, amin. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimanillah wa iyyakum, masih bersama al-usul allati bana 'alaiha ashabul hadis da'watahum ila Allah. Landasan dakwah ahli hadis. Kita masih pada landasan kedua, talabu al-ilmi, bahwa setelah kita beriman menuntut ilmu. Jadi memang iman didahulukan dari ilmu. Al-imanu qabla al-imanu qabla al-ilm. Al-imanu qabla al-ilm, gitu, beriman pada Allah dan Rasul, beriman pada Al-Quran dan Sunnah. Habis itu kita menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah, seperti yang dijelaskan oleh para sahabat. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allama Al-Quran. Kami dulu belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran, kemudian kami belajar Al-Quran. Fazdadna bihi imanah, sehingga kami bertambah iman kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sudah dibahas tentang apa ini maksud dengan talabul ilmi dan apa saja ilmu yang harus kita tuntut, terbagi berapa ilmu tersebut. Ada yang menuntutnya fardu, ada yang menuntutnya tidak fardu. Yang fardu pun ada yang fardu ain, yang tak dapat tidak. Setiap orang, setiap individu mesti melakukannya. Dan sudah jelaskan juga belum nulis tentang ada ilmu-ilmu yang menuntutnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, sekarang agar orang bersemangat menuntut ilmu itu tentu harus ada keutamaannya. Ya, kita semangat bekerja karena ada keutamaannya. Itu dapat gaji, ya sudah itu dapat berbini. Nah, ya kan, dapat gaji, dapat berbini. Nah, dapat bini, dapat pula anak dan sebagainya. Makanya semangat kita bekerja. Kalau hanya ngumpul piti saja tidak dapat bini, tidak semangat kerja. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kita nuntut ilmu ni apa fadilatnya, apa keutamaannya? Berkata Syekh hafizahullah, fadlu talabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu sebagai motivasi, dorongan dan semangat agar kita tak pernah berhenti walaupun kita sudah sampai ke tingkat strata tertinggi. Tidak ada istilah berhenti dalam menuntut ilmu karena fadilatnya yang sangat besar. Wa yara ahlul hadis li talabil ilmi fadlan 'aziman la yuwazihi fadl. Al-hadis melihat bahwa menuntut ilmu itu memiliki keutamaan yang besar yang tidak bisa ditandingi oleh keutamaan apapun.
iz alaihi al-i'timadu fil ibadat wal i'tiqadat wal muamalat, sebab berdasarkan ilmu lah dibangun ibadat-ibadah, keyakinan-keyakinan dan muamalat, yaitu interaksi sesama kita. Kalau tak berilmu, maka rusak segalanya, rusak ibadah, rusak akidah, rusak muamalah. Seperti yang kita saksikan, masyarakat jahiliyah dulu hanya mengandalkan pikiran dan perasaan, akhirnya lahir ibadah-ibadah jahiliyah, lahir keyakinan-keyakinan jahiliyah, lahir muamalah-muamalah jahiliyah. Akibat apa? Tidak ada ilmu. Maka Syekh mengatakan wa kadzalika fahuwa miftahus sunan, dan menuntut ilmu itu menjadi kunci yang membuka kepada kita sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jahlu miftahul bidah, dan kejahilan menjadi kunci pembuka bid'ah. Jadi kalau nak dapat bid'ah cukup jahil saja. Tapi kalau nak dapat sunnah harus berusaha menuntut ilmu. Makanya berat. Kau tak akan sanggup kan? Ya, menuntut ilmu itu berat. Maka disejajarkan dengan jihad. Disejajarkan dengan jihad fisabilillah. Bahkan disebut jihad fisabilillah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada jihad yang ringan. Menyebut nama jihad itu dua radikal. Apalagi sudah menyebut nama jihad aja, iya kan? Dah takut orang, apalagi betul-betul berjihad. Nah, sampai orang mengatakan jihad tidak boleh dibahas lagi. Yang tidak dibahas nanti lahir orang-orang jahat atas nama jihad. Maka harus dibahas, dijelaskan mana jihad, mana jahat. Jadi tidak benar itu kalau seandainya harus dipelajari, karena beda antara jihad yang diajarkan oleh syariat dengan jahat yang dipahami oleh sebagian yang tidak berilmu dan jahil tadi. Oleh sebab itu, maka kita harus terus mempelajarinya dan harus terus berniat di dalam hati untuknya, dan bahwasanya jihad itu adalah berdiri sampai hari kiamat. Dan bercoba orang menghapus, tak akan dihapus, tidak akan dihapus. Sebab itu adalah bagian dari iman yang tak terpisahkan, kecuali dari orang-orang yang tidak beriman sama sekali. Taib wa yahtajuna ala zalika bi adillatin katsiratin min asy-syar'il hanif. Dan biasanya memang ahli hadis itu kalau tidak berdalil tidak mau dia bicarakan dalil yang mu'tamad. Nah, apa dalilnya? Anna Allah Ta'ala awwalu ma awha ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam amrahu bil qira'ah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pertama diwahyukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah untuk membaca. Perintah untuk membaca. Turun perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ayat ini turun bagi orang Quraisy biasa saja. Tapi kapan baru mereka merasa? Setelah Nabi berdakwah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, kalau ada peringatan berarti ada penyimpangan, ada kesalahan. Awak pantang pula disebut salah. Walaupun saya suka bikin salah. Ditunjukkan betul tak mau dia, tapi suka bikin salah tapi tak boleh disalahkan. Itu yang masalahnya. Kaum muslimin dan muslimat, akibat apa? Akibat tidak mau sejujurnya dan serius belajar agamanya, sehingga yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Fala sabila li ma'rifati tauhid wal i'tiqadi sahih was sunan iltizamiha wal bid'ah lijtinabiha illa bi talabil ilmi. Tidak ada jalan untuk mengenal akidah tauhid, dan tidak pula ada jalan untuk berkeyakinan yang sahih atau mengenal sunnah dan cara untuk mengerjakannya dengan serius, berpegang teguh kepadanya, dan tidak pula ada cara untuk mengetahui bid'ah untuk dijauhi
illa bi talabil ilmi, kecuali dengan menuntut ilmu. Makanya orang kalau tidak menuntut ilmu lalu sebelum ngaji tentu bid'ah, kan tak tentu dah. Ya sunnah tak tahu gimana nak tahu bid'ah. Kalau tidak tahu sunnah tak akan kenal bid'ah. Kalau hanya kenal bid'ah saja maka dia tidak akan kenal sunnah. Tapi kalau tahu sunnah, berilmu kita baru tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau ada yang mengatakan semua tidak ada masalah, benar semuanya, berarti dia belum berilmu atau menyembunyikan ilmu. Sebab dua hal yang berlawanan, dua hal yang bertentangan, satu bilang di atas, satu bilang tah di mana, katanya tidak ada masalah dua-duanya, berarti dia sedang bermasalah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan masalah keyakinan, boleh diyakini Allah di atas, tidak masalah. Yang meyakini Allah di mana-mana, tidak masalah. Allah yang meyakini Allah tak bertempat, tidak ada masalah. Taib, berarti antum sedang ada masalah. Sebab tidak mungkin semuanya benar. Karena Allah menjelaskan tentang dirinya, Nabi SAW menjelaskan tentang Rabbnya. Lalu antum buang keterangan itu demi untuk menyenangkan orang yang meyakini yang berbeda dengan apa yang dikabarkan. Kan sudah kita katakan berulang-ulang, antum kan disuruh meyakini apa yang diberitakan, bukan meyakini apa yang dan lupa lagi kaji baru sepekan, dua bukan. Kita disuruh meyakini apa yang diberitakan, bukan meyakini apa yang dipikirkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak boleh tinggi nampak. Jadi kan balik kaji ke pangkal, nampak balik dah. Dakwah konsekuensi iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan berita yang disampaikannya, sah? Membenarkan berita yang disampaikannya. Masih lupa ya? Tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Membenarkan apa yang dia kabarkan dan mematuhi apa yang dia perintahkan, menjauhi apa yang dia larang dan peringatkan, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang dia syariatkan. Jelas? Jadi disuruh kita beriman kepada apa yang dikabarkan, diberitakan, bukan beriman pada yang dipikirkan. Masalahnya kan di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu masalahnya. Gara-gara gelar itu terjadi perlombaan yang tidak sehat kadang. Saking tak sehatnya kadang-kadang terjadi penghentian pengajian, perebutan rumah ibadah. Alasannya, tapi tidak masalah kan ya, tapi juga terjadi perebutan. Kalau tidak ada masalah, kenapa berebut-rebut? Kan gitu? Berarti ada masalah. Yang bilang tidak masalah berarti sedang ada masalah itu. Iya, yang satu bilang biru, satu bilang hitam. Barangnya satu cuma. Berarti dua-duanya benar. Berarti antum sedang bermasalah. Tidak. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau orang yang bermasalah tak akan pernah menyelesaikan masalah, justru nambah masalah. Ini ada sebagian orang, ada seorang pejabat, anak buahnya bermasalah, kalau kasusnya dibawa ke dia tambah masalah. Tambah masalah. Oleh sebab itu anak buahnya bilang, anda usahlah sampaikan ke beliau, biar kita aja yang selesaikan. Apa sebab? Nanti kalau sampai ke beliau tambah masalah. Jadi ada sebagian orang, ya, dia bermasalah lalu digadukan kepadanya masalah, menambah masalah. Oleh sebab yang seperti ini tak akan pernah menyelesaikan masalah, karena dia sendiri
bermasalah. Allah musta'an. Oleh itu makanya jangan diselesaikan masalah dengan orang yang banyak masalah. Ya, kalau kita nak curhat, tengok-tengok betul lah. Ya, atau nak melaporkan keadaan kita, minta pendapat, jangan kepada orang yang memang bermasalah pula. Belum lagi kita cerita, selesai dia bilang masalah saya lebih banyak. Sama dengan orang, ya awak nak ngadukan utang ke orang yang banyak utang. Sama itu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita disuruh meyakini apa yang diberitakan, bukan meyakini apa yang kita pikirkan. Ini masalahnya. Nah, di sini bedanya ahlus sunnah dengan ahlul kalam, ahlul aql. Ahli kalam dan ahli pemikiran, mereka tidak beriman kecuali apa yang mereka pikirkan. Masuk pikiran, diterima. Kalau tak masuk, tidak diterima. Hanya datang terus ayat datang, hadis sebanyak-banyaknya, akhirnya hilang pikiran. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau gitu ini kajian harus dihentikan. Itu lagi. Jadi karena habis dalil, akhirnya yang bicara, ya habis hujjah, yang bicara adalah, akhirnya terjadi apa kekerasan. Nasallallahu salamatul afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak ada jalan untuk mengenal tauhid dan akidah yang sahih serta mengenali sunnah untuk diikuti dan diteguni, dan mengenal bid'ah untuk dijauhi kecuali dengan ilmu. Semakin berilmu orang, semakin kenal dia dengan sunnah. Nah, semakin dia kenal, maka semakin tahu dia mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kalau dia tidak bisa membedakan keduanya, berarti dia sedang bermasalah. Dia bermasalah dengan pemahamannya terhadap sunnah, atau dia bermasalah kalau didirikan sunnah, dia sedang menghadapi masalah. Masalah ini banyak. Kadang terganggu apanya? Bapak yang bilang saya enggak. Nah, terganggu. Ada terganggu, pokoknya ada terganggu lah. Orang kan pada umumnya kan tidak siap terganggu, tidak siap terganggu. Akhirnya karena saking tidak siap terganggu, mengganggu orang. Nah, itu masalahnya. Akhirnya karena terlalu tidak siap terganggu, akhirnya mengganggu orang. Nah, sebarang asal dibisikkan orang sedikit, dia pun menjadi garang. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qala subhanahu. Kemudian berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Taha 114. Katakanlah ya Rabbi, tambah ilmuku. Lihat kaum muslimin berkata para ulama, di antara Ibnu Rajab, Nabi tak pernah disuruh Allah minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah, berarti ilmu harus kita minta tambah terus. Apa sebab? Karena ilmu kita sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Illa qalila. Maka mintalah ilmu itu kepadanya. Minta ilmu supaya kita tidak tersesat jalan. Wa qala azza min qail innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Dalam surat Fatir ayat 28, yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang yang berilmu. Makanya ilmu itu selalu melahirkan khasyah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah dalam Tazkiratus Sami'. Ilmu kalau tak melahirkan khasyah pada diri seseorang, tidak menimbulkan rasa takut dan segan pada Allah, ketahuilah bahwa ilmunya tidak bermanfaat. Ini orang seperti ini jangan-jangan nanti dilaknat. Ya, ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Oleh itu maka kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dimiliki, maka itulah tanda bahwa sesungguhnya ilmu itu bermanfaat. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat. Allah menyebut bahwa yang hanya takut kepada Allah di antara hambanya orang berilmu, menunjukkan betapa besarnya fadilat ilmu, karena melahirkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut pada Allah adalah ibadah yang sangat dicintainya. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa huwa ahsanul qailin, berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar,
Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini istifhamu ingkari. Itu istifham yang mengatakan tidak sama. Ini bunyinya pertanyaan, apakah sama? Maksudnya tidak sama. Orang berilmu dengan tidak berilmu. Gimana mau sama? Orang berilmu diangkat Allah tinggi-tinggi. Sedangkan orang yang tidak berilmu, apa lawan diangkat? Ya diturunkan rendah-rendah. Nah, makanya kita semakin berilmu semakin Allah angkat. Oleh sebab itu tidak perlu ada ngurus-ngurus pangkat. Iya, karena pangkat yang berikan Allah tidak ada yang menganulir SK-nya. Tapi kalau SK yang dibuat oleh manusia kadang digantung pula oleh nah, diperlambat urusannya. Tidak sedikit orang yang kena korban karena sesuatu dan lain hal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Allah yang mengangkat, angkatnya tinggi. Tidak bisa diturunkan oleh siapapun. Makanya tidak ada mantan ulama. Tidak ada mantan ulama. Tidak ada mantan ulama. Tapi kalau mantan ketua ulama ada. Mantan ketua majelis ulama ada. Iya kan? Mantan ketua ikatan ulama ada. Karena ini jabatan manusia semuanya. Walaupun antum diangkat sebagai ketua, belum tentu ini diangkat di sisi Allah. Sebab apa? Kalau tidak menjalankan apa yang engkau ketahui dari ilmu yang Allah berikan. Mungkin di mata manusia antum ketuanya, tapi di mata Allah mungkin antum bawahannya. Mungkin orang yang paling dihinakan karena tanggung jawab yang besar tapi tidak dilaksanakan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin. Jadi Allah menafikan tidak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini menunjukkan fadilat ilmu tersebut. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabbana, berikan kepada kami di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga hasanah. Sering baca doa ini? Doa sapu jagat masa tidak dibaca? Nah, sebab banyak doa Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, apa yang dimaksud dengan hasanah fid dunya itu? Qala al-Hasanul Basri rahimahullah. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri. Masih ingat Hasan Basri? Tentu kalau bilang Hasan Basri berarti ingat apa? Hasan Basri yang kayu-kayu. Nah, ini adalah Imam Jami' Al-Basra wa muhaddithuha wa faqihuha, termasuk salah satu ulama yang digadang-gadang oleh ulama-ulama bahwa dia adalah tabi'in yang paling utama. Ya, ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni, ada yang menyebutkan Muhammad ibn Sirin Al-Basri, ada yang mengatakan siapa tadi? Al-Hasan Al-Basri, ada yang mengatakan Sa'id ibn Musayyib Al-Madani. Nah, ada yang mencalonkan Al-Hasan Al-Basri ini sebagai ulama yang paling utama di kalangan tabi'in. Tapi yang paling banyak yang mengatakan adalah Sa'id ibn Musayyib, di samping ilmunya dan ditambah dengan juga ibadah dan zuhudnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Rahimallahu al-jami'. Nah, apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Al-hasanatu fid dunya, yang kita minta kepada Allah hasanah di dunia itu adalah al-ilmu wal ibadah. Al-ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah. Apa pula dia dipisahkan ilmu dengan ibadah? Ini tanda bahwasanya tidak setiap ilmu itu melahirkan ibadah bagi orang. Ada orang yang asyik menuntut ilmu tetapi kurang ibadahnya. Maka disebutkanlah oleh Al-Hasan Al-Basri ilmu dan ibadah secara terpisah. Walaupun untuk ilmu itu sendiri juga sudah ibadah, tapi tidak sedikit
Orang yang asyik menuntut ilmu kadang lupa mendirikan ibadah-ibadah. Tentu saja yang dimaksud di sini ibadah-ibadah yang sunat tambahan. Yang wajib tidak bisa tinggal saya. Jangan karena nuntut ilmu, salat zuhur Pak, awak nuntut ilmunya kan ya. Nuntut ilmu enggak. Maksudnya ibadah-ibadah yang tambahan tadi. Kalau yang wajib-wajib sama semuanya, tidak ada lebihnya. Sah? Semua kita sama, tidak ada kelebihannya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, wa fil akhirati, hasanah yang di akhirat itu kata beliau adalah al jannah. Jadi ilmu yang melahirkan ibadah tentu melahirkan hasanah di akhirat, yaitu surga. Itulah yang kita minta. Makanya ujungnya waqina adzabannar. Jauhkan kami, pelihara kami, jaga kami jangan sampai masuk neraka. Karena kalau sampai masuk neraka tidak dapat surga. Oleh sebab itu maka hasanah di akhirat itu adalah surga. Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'an mutirna bi fadli wa bi rahmatih. Wa amma adillatus sunnati fi dzalika fa katsiratun jidda. Sedangkan dalil-dalil dari sunnah Nabi tentang fadilat menuntut ilmu itu sangat banyak. Minha, di antaranya hadits Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah hendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agama. Nah, setiap orang yang Allah beri pemahaman yang benar dalam agama, Allah ingin baik baginya. Setiap orang yang Allah berikan pemahaman yang benar agama, Allah inginkan kebaikan baginya. Gimana tidak? Ya, bagaimana tidak? Faqih dalam beragama, karena faqih agama itu akan melahirkan amal-amal, melahirkan ibadah-ibadah. Kita kan semangat beribadah itu lahir karena pemahaman yang benar terhadap ilmu tadi. Beda masyarul kiram yang dirahmati Allah. Dulu ketika kita di pondok misalnya belajar tentang hadis-hadis, dihafalkan, dipelajari, tapi semangat mengamalkannya tidak timbul. Ya, tidak timbul. Padahal kita ya seumur mereka ini dulu kan. Waktu belajar itu seumur orang ini. Kenapa tidak timbul? Karena pemahaman tadi, ilmu itu hanya sekedar untuk diketahui, bukan untuk diamalkan. Apalagi kalau tahu hukumnya cuma sunat. Ya, kalau wajib pun kalau bisa disunatkan. Ya, sehingga banyak dalil yang disunat. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Baik, kayaknya azan dulu, habis itu kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على اللهم رب Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Jadi Allah yang inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, jadi paham beragama, dan jalan untuk itu adalah talabu al-ilm. Allah SWT juga menyebutkan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Hendaknya ada dari setiap golongan sekelompok yang pergi keluar menuntut ilmu untuk tafaqquh fid din, dan pulang waliyunziru qaumahum, untuk mengingatkan kaum mereka. Berarti pulang itu jangan bawa yang seperti dulu lagi. Ya, maksudnya kalau ada yang perlu ditambahkan, perlu diperbaiki. Karena ilmu pasti akan membuat kita mengetahui mana yang keliru, mana yang tidak. Makanya sampaikan, ingatkan kaum kita supaya mereka la'allahum yahzarun, supaya mereka berhati-hati dalam beribadah. Sebab masalahnya amalan ini nanti akan ditimbang, amalan ini akan dihitung. Ya, supaya hitungannya lengkap, jangan ada yang kurang, maka perbaiki yang kurang-kurang, luruskan yang bengkok-bengkok. Dan biasalah, yang namanya masyarakat, yang namanya manusia, pada awalnya susah menerima. Kita kan juga dulu seperti itu, ya. Sahabat juga dulu awalnya seperti itu sebagian. Allah SWT juga mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya kalian dulu juga seperti itu, famanallahu alaikum, lalu Allah berikan minnah, karunia pada kalian sehingga kalian beriman. Demikian juga kita awalnya, sebelum kita mengetahui lalu diberitahu, lah luar biasa, lah memandang ke wajah ustaznya. Apa pula kaji yang dibawa orang Madinah nih? Madinah itu tuduh terus kan? Ya, tidak pernah kami dengar sejak dunia terkembang, tidak ada dengar kaji seperti ini katanya. Ya kan, sejak dunia terkembang, tak kapan pula dia lahir dunia terkembang. Tapi begitulah lebih kurang. Kita diantaranya, iya kan? Hah? Antum langsung ngangguk-ngangguk kan? Tidak kan? Merontak dulu pasti. Masih merontak dulu. Apa sebab? Awak dah bersejak nenek, apa datuk kita, nenek kita, guru kita, buya kita dah ngajar begitu, tiba-tiba datang anak kecil ini, ya kan? Yang baru anak kemarin sore menyalah-nyalahkan pula. Akhirnya berontak kita. Tapi Allah bukakan hati, sebagaimana dulu dibukakan hati para sahabat yang awalnya menentang Nabi SAW. Akhirnya mereka mendapatkan nikmat itu, sebagaimana kita akhirnya juga mendapatkan nikmat itu setelah awalnya hati kita tak langsung terima, ya kan? Itu berapa tahun dulu berontak-berontak? Lama. Macam-macam cara kita, dan tidak, ya buktinya tidak sedikit yang datang, Ustadz saya dulu yang paling memerangi dakwah Ustadz katanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, berarti lawan saya hebat ini. Tapi alhamdulillah sekarang saya baru tahu bahwa sesungguhnya apa yang Ustaz sampaikan itulah yang terlihat hasilnya. Alhamdulillah. Kita juga tidak menganggap sempurna, karena sering saya ulang, yang berada di jalan yang benar bukan berarti bebas dari kecelakaan, bukan berarti bebas dari kesalahan, ya kan sudah ana ilustrasikan ke antum. Kadang gasnya terlalu
di jalur lambat jalannya cepat. Kenapa cepat? Karena yang di depan di jalur cepat lambat-lambat. Kan begitu. Tengoknya Ustaz Dasman tidak pandai marah-marah berdakwah, akhirnya Ustaz Dasman dimarahinnya. Ustaz kenapa tidak seperti Ustaz itu katanya. Saya bilang Ustaz itu memang itu tabiatnya, saya tidak bisa seperti itu. Tabiat saya memang seperti ini. Kalau antum tidak seperti dia, belajar sama dia. Kalau tidak seperti saya, belajar sama saya. Jangan harus disamakan semuanya. Ada yang keras, ada yang super keras. Ya kan, ada yang keras, ada yang super keras. Saya sebenarnya keras juga. Kalau tanyalah semua orang, saya kan dibilang keras juga kan. Oh, gajinya yang kada itu ya. Ya kata orang keras gaji kita. Padahal menurut sahabat-sahabat kita, Ustadz terlalu lembut. Itulah Pak. Saya kadang-kadang dimarahin orang karena tidak marah. Sampai dimarahin karena tidak marah. Sama keluarga juga sering saya dimarahin. Oh, ngapa tidak pandai bohongi katanya. Dibilang saya kenapa tidak pandai marah. Ya marah saya seperti itulah. Ya paling saya nanti tidak bicara setengah hari, itulah marah saya. Tuh inginnya saya lempar piring, pecahkan periuk. Ya enggak lah, saya tidak pandai yang kayak gitu. Marah saya paling saya diamkan sehari, setengah hari. Ada masuk hari ketiga, kadang tidak sampai. Jam ketiga aja sudah, nah, sudah hilang lagi. Allah musta'an. Jadi tidak bisa disamakan. Antum nak seperti itu, belajar sama dia. Kalau seperti saya, belajar sama saya. Jelas? Jadi belajar jalan benar tidak mesti seirama semuanya. Orang di jalan ada yang gasnya, gasnya dari awal tuh sudah RPM-nya langsung 10.000. Ya. Jadi artinya kalau pulang dah ketahui itu si Fulan tuh yang pulang tuh. Apa sebab gas mobilnya kencang gitu. Kalau yang ini tidak diketahui pulangnya, apa sebab gas mobilnya dah kedengaran. Itu tidak mungkin sama semuanya. Jelas. Mana yang lebih banyak makan minyak, yang gas tinggi atau gas rendah? Nah, kan saya berhemat saya. Makanya banyak amunisi yang tersisa gitu, banyak. Kenapa? Karena tidak sembarang dikeluarkan. Jelas. Jadi bukan berhasil asal sudah di jalan yang benar, tidak pernah salah, tidak ada cerita. Mesti ada yang salah. Kadang-kadang kita justru menanggung salah orang. Orang buat salah, kita yang ikut menanggungnya. Ya begitulah. Karena kita berada di jalan yang sama. Terjadi kecelakaan dan teman kita kan berhenti kita. Sah? Pandai ngobat kita obati. Rusak mobilnya pandai kita sedikit, kita ikut perbaiki. Itu risikonya kebersamaan itu. Oh enggak, berarti antum juga belum berdakwah sebenarnya. Kalau belum tidak saling menolong di jalan itu, berarti antum belum ini. Nah, kan nampak orang kecelakaan, matilah katanya kan. Jangan bilang mati. Dulu turun, berhenti. Ya kalau dia perlu minum kasih minum, kalau dia perlu bensin diberikan bensin dan sebagainya. Jangan bergembira melihat teman-teman kita berguguran atau jatuh. Jelas? Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini hadis semuanya yang disebutkan adalah hadis-hadis sahih. Qala la hasada illa fi ithnataini. Tidak ada hasad yang dibolehkan kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Orang yang Allah berikan harta yang banyak dan dia habiskan untuk menegakkan kebenaran. Masya Allah. Ya, tidak ada tempat ngaji dibuatnya masjid untuk mengaji. Tidak ada pendidikan lalu dibuatnya lembaga pendidikan. Tidak ada lembaga dakwah buat lembaga dakwah. Tidak ada sarana untuk sampai berdakwah ke suatu tempat, dia siapkan sarananya. Subhanallah. Apapun hartanya berguna bagi kaum muslimin. Nah, ini kan di kalangan sahabat kan banyak contohnya. Di kalangan sahabat aja yang belum nampaknya. Kalau di kalangan sahabat kan banyak. Mereka tidak pernah pikir-pikir, karena pikir itu selalu bikin ragu. Kalau kita tengok dulu kaji untung rugi. Kalau sudah kaji dulu tidak jadi pada umumnya. Kalau jadi pun tinggal sedikit, tinggal bunga-bunganya aja lagi. Allah musta'an. Kalau mereka tidak dengar kalimat al-jannah,
yang mereka pinta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dengan kalimat surga serasa dah masuk mereka. Makanya ketika datang perang Tabuk, baru datang ekspedisi dagang dari Syam, itu jauhnya dari Syam sebulan perjalanan, 100 ekor onta milik Utsman. Ketika Nabi SAW memotivasi mereka untuk berinfak, karena perjalanan jauh 777 km cuma, ya, maka Utsman katakan semuanya fi sabilillah. Dia tidak nanya dulu sekretaris atau bendaharanya berapa sih modal berapa. Nah, enggak, dia dengan seluruhnya, dengan onta-ontanya yang membawa beban tersebut fi sabilillah. Awak belum sampai nih? Kan belum? Kita uji sekarang? Enggak usah ya, dengan aku enggak lulus dari awal, belum. Subhanallah, subhanallah kaum muslimin muslimat. Nah, yang seperti ini patut kita hasad kepadanya. Kalau ada orang seperti ini patut hasad. Tapi hasad di sini maknanya ghibtah. Artinya andainya saya seperti itu, saya akan lakukan lebih dari yang dia lakukan. Dia paling bikin sekian masjid, saya akan bikin sekian masjid. Misalnya itu tidak apa-apa. Nah, niat yang baik itu. Nah, wa rajulun atahu Allahul hikmah. Kemudian orang yang kedua yang boleh kita ghibtah kepadanya, yaitu orang yang Allah berikan kepadanya hikmah, yaitu ilmu as-sunnah, bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia memutuskan hukum dengan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada kaum atau pada umat manusia. Nah, ini patut juga kita ghibtah kepadanya. Ya, berarti para tentu saja para ulama di kalangan sahabat dan ulama yang berikutnya. Coba bayangkan kaum muslimin, berapa kebaikan yang ditinggalkan oleh orang yang berilmu tersebut. Ya, setiap huruf, setiap titik, setiap komanya. Coba bayangkan kita meninggalkan karib kerabat, anak, istri, saudara, paman, bibi dan sebagainya. Berapa lama mereka mendoakan kita? Berapa lama dia doakan kita? Kok pada nengok semuanya? Sampai mati. Sampai mereka mati. Habis itu hilang. Generasi setelahnya tak ingat kita, tendak lagi. Betul? Tapi kalau ilmu, inilah umur anak yang sesungguhnya, yang dengannya kita didoakan sepanjang masa. Anda bayangkan sekarang Rasulullah SAW, tiap hari miliaran lisan mendoakan Nabi alaihissalam. Kemudian Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali dan semuanya. Kemudian para imam seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah. Ya, miliaran orang mendoakan mereka sepanjang masa. Padahal karib kerabat Imam Syafi'i masih mendoakan dia. Karib kerabat Imam Syafi'i masih mendoakan dia. Dah hilang mereka. Tapi ilmunya yang mendoakan dia terus. Belum lagi pahala ilmu yang mengalir terus menerus tersebut. Nah, kalau demikian berarti menuntut ilmu ini tidak ada, subhanallah, tidak ada batas keutamaannya. Ya, Imam Syafi'i, awak tidak kenal sama dia, awak doakan juga kan? Kan tidak kenal sama dia, kenal tuntun dengan Imam Syafi'i? Tidak. Kalau sempat dia hadir zaman ini kena bully juga dia itu. Iya, kena persekusi juga. Dihentikan kajiannya itu. Kalau sempat dia ngaji seperti yang dia dulu. Tapi kalau sekarang macam Syafi'i sekarang mungkinlah. Nah, kalau masih tetap seperti Imam Syafi'i seperti dulu, sebab dia dulu yang membenci dia kan orang-orang itu juga. Ya, orang-orang yang tidak mengimani yang diberitakan, tapi yang dipikirkan. Mereka juga yang menghadang dakwanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Cuman waktu itu ahlu sunnah lebih dominan dari ahlu bidah. Itu aja bedanya. Nah, tapi ketika mereka berkuasa seperti di masa Khilafah Abbasiyah, Imam Ahmad yang teruk dibuat oleh mereka.
Imam Ahmad turut buat mereka. Kalau itu masa Imam Syafi'i kan, Imam Syafi'i min alil bait, Bani Abbas min alil bait. Jelas? Sehingga Imam Syafi'i tidak, artinya walaupun mereka benci padanya, tapi Imam Syafi'i punya, kalau dalam bahasa ilmu politiknya, hasana diplomasinya, hak imunitas. Hak imunitas seperti anggota dewan. Nah, karena penguasa-penguasa banyak dari alul bait, dari alul bait, dan Imam Syafi'i min alil bait, dari keturunan Al-Muttalibi. Jelas? Tidak jelas. Pergi lagi ke sana, lama nanti untuk menjelaskannya. Cari nanti nasab Imam Syafi'i, atau ikut kajian saya Adabus Syafi'i, insyaallah taala. Pokoknya kita Syafi'i semuanya. Nah, kita mazhab kita Syafi'i, tapi bukan KW katanya. Ya, bukan KW tapi asli. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Antum bilang pula berarti Imam Syafi'i enggak asli ya, antum ya asli. Enggak, saya bukan sedang menanulir orang. Saya berusaha untuk langsung menerima ilmu Imam Syafi'i seperti yang dia tuliskan, dia torehkan. Kalau saya salah paham, tolong antum perbaiki ya. Kan enggak masalah. Itu yang enggak masalah tuh. Jadi kalau saya salah memahami, antum kirim aja WA ke saya. Ya, WA ke saya, Ustaz, antum di alinea sekian, saya dengar salah paham atau gagal. Enggak apa secara bahasanya. Nanti akan saya simak. Oh iya, ternyata terima kasih saya sampaikan. Nah, tapi kalau antum unggah, nah, atau share di medsos, barangkali saya tidak baca, yang lain baca. Akhirnya yang terjadi komentar miring kepada saya. Akhirnya antum bukan menasihati, tapi menyebar fitnah. Terserah, pilihlah nak jadi penyebar fitnah atau penyebar nasihat. Itu aja. Hidup kan itu pilihan. Yang menentukan arah hidup kita adalah pilihan. Kalau antum nak memfitnah, fitnahlah. Sebab bagi saya fitnah itu menambah pahala. Nambah pahala. Allah musta'an. Jadi fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dia menetapkan, menghukum dengannya dan mengajarkannya. Wa haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, seperti diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ad-Darimi, ma min rajulin yasluku tariqan yatlu fihi ilman illa sahalallahu lahu bihi tariqal jannah. Tidak seorang pun yang menempuh jalan menuntut ilmu kecuali Allah mudahkan baginya jalan ke surga Allah. Paslah tafsir Rabbana atina dunia tadi. Karena apa? Ilmu melahirkan ibadah, memudahkan kita ke surga. Jadi permintaan awal dan permintaan keduanya pas. Dengan apa kau minta? Kan doa ini kan turun atau diajarkan setelah orang selesai melaksanakan haji asalnya kan. Iya enggak? Selesai Allah menceritakan tentang wa atimul hajja wal umrata lillah, sampai di ujung faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita minta itu setelah bekerja keras, setelah beribadah dengan sungguh-sungguh, serius beragama, baru dapat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, jadi siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tak bisa mempercepat. Kemana? Ke surga tentunya. Artinya walaupun nasabnya nasab tinggi, terahnya terah darah merah, darah biru, darah biru dari keturunan Nabi dan Rasul sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Walaupun kata Nabi tapi tidak berdasarkan ilmu yang diwariskan,
maka nasab ini tidak mempercepat. Apalagi yang nasab kita yang enggak nasab kita yang enggak ada tanda pun derajat enggak tahu kita. Ya, datuk kita dulu entah yang misalnya saya kan datuk apa namanya suku saya kan Domo. Ya, datuk Domo itu seperti apa dulu saya kan enggak tahu. Ya kalau kabarnya Sakti Mandraguna katanya. Tahu tuan-tuan. Jadi menurut kisahnya, tapi ini kan kisah entah benar tanda saya tidak tahu, sanadnya tidak tahu saya ini. Kenapa di aliran bantaran Sungai Kampar itu bila ada timbunan atau hasil apa namanya abrasi, lalu timbul delta pulau kan, pulau baru itu milik orang Domo, itu sepanjang Sungai Kampar itu. Tidak tahu tuan-tuan ya. Nah, makanya jangan diambil nanti kalau kecuali izin kami gitu. Itu milik orang Domo. Kenapa? Dulu kabarnya ada dulu dibuat perlombaan sayembara di dalam sungai itu. Lalu dihanyutkan jeruk, ya tempatnya dari jauh dihanyutkan. Dibuat sebesar inilah semacam gawang itu. Siapa yang jeruknya masuk, itu jadi pemenangnya. Menanglah Datuk Domo tadi. Itu ceritanya. Jelas? Ya kalau ada yang keliru tolong diluruskan juga, ada orang Domo sini. Nah, itu kan perlu kehebatan dan menanglah Datuk kami itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Nah, kalau nasab saja, nasab seperti nasab Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa mempercepat kecuali dengan amal yang cepat. Maka kita apalagi, itu maksud saya, kita apalagi kalau itu apa sukunya tidak tahu datuk semua sekali tidak bersuku. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi waman abta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu, siapa yang lambat amalnya takkan cepat jalannya ke surga. Ini juga menunjukkan kelebihan menuntut ilmu. Wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-akhar, dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lain, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu, nah ini masyhur, apabila meninggal seorang manusia, inqata'a anhu amaluhu, terputus amalnya. Yaitu putus amal berarti terputus pahalanya. Illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah jariyah yang pahalanya tak habis-habis. Bangun masjid karena Allah, selama masjid ini dipakai, seluruh pahala orang yang sholat di dalamnya untuk kita. Di samping Allah janjikan istana di surga. Orang berzikir di dalamnya, kita dapat pahalanya juga karena kita menyiapkan fasilitasnya. Bahkan makan pun orang di dalamnya, makan berpahala enggak? Kita dapat pahalanya. Mengaji orang di dalamnya, kita dapat pahalanya. Maka ini yang diharapkan. Oleh sebab itu tak boleh kita kecuali punya andil untuk membuat yang seperti ini. Tidak bisa masjid, sekolah, rumah-rumah yatim yang bisa lama tahannya. Bahkan kita buatkan sumber air minum, atau mushaf yang kita bagi-bagikan, atau telaga untuk kaum muslimin. Selama masih dimanfaatkan, maka kita akan mendapatkan pahala jariyah tadi, sedekah jariyah. Bahkan jalan yang dibangun, yang dilalui orang menuju ke rumah Allah, bahkan untuk berbuat apapun asal tidak maksiat. Ya, kalau maksiat kan tidak mau kita diwariskan kan? Nah, tapi tujuan kita adalah untuk memudahkan jalan umat manusia, maka akan mengalir pahalanya setelah kita meninggal.
au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Ini di sini lafta, saya ingin selalu ingatkan kita, ilmu yang dimanfaatkan, bukan ilmu yang bermanfaat, karena pada dasarnya ilmu itu bermanfaat. Tapi ilmu yang dimanfaatkan apa maknanya? Kita ajarkan anak-anak kita salat, lalu mereka salat dengan ilmu yang kita ajarkan. Itu ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan. Ajarkan misalnya keluarga kita bersedekah, lalu dengan ilmu yang kita ajarkan mereka rajin bersedekah, dan seterusnya. Tapi kalau hanya sekedar ilmu ditransformasikan tapi tak berbuah amal, tidak ada, yang dia sendiri tak dapat pahala, apalagi ya kita dari mana dapat buahnya? Dia sendiri tidak berbuah. Makanya jadilah pengajar yang membawa anak-anak ajar untuk mendapatkan pelajaran dengan berupa amalan yang menghasilkan. Jelas ya? Jadi kita bukan hanya sekedar mentransformasi ilmu. Ya, ajarkan sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. Awak tak pernah bawa dia berjamaah. Guru aja tak berjamaah, apalagi muridnya. Akhirnya tidak dimanfaatkan ilmu itu, rugi kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para ulama dulu ketika bertemu dengan para pengajar anak-anak, orang dulu ada kebiasaan, ya apalagi orang-orang yang sibuk jadi pemerintah, jadi penguasa, mereka tidak sempat mengurus anaknya kan, maka dipanggil ke rumahnya ulama untuk mendidik anaknya. Misalnya ketika Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan pendidik anak Harun Ar-Rasyid, dia juga seorang alim, lalu diminta oleh Harun untuk menasihati sang guru tersebut. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Liyakun awwala ma taf'al islah nafsik. Yang pertama yang kau lakukan wahai guru adalah mensolehkan dirimu. Jadi kamu harus soleh. Apa sebab? Sebab mereka lebih banyak melihat caramu daripada melihat bicaramu. Anak kecil itu lebih banyak melihat cara kita daripada mendengar bicara kita. Makanya kalau ceramah dapat anak setengah jam itu dah gelisah mereka. Jangan anak-anak, bapaknya anak-anak pun sudah gelisah. Nah, oleh sebab itu anak-anak tidak lama konsentrasinya. Jadi anak kadang-kadang saya lupa itu. Saya kira depan saya orang dewasa semua, rupanya ada anak-anak. Setengah jam hilang konsentrasinya. Maka harus diselingi dengan hal-hal yang menarik perhatiannya. Misal diberikan hadiah, misalnya, atau diberikan, pokoknya ada cerita. Ya, saya katakan kan, jangan ke orang anak-anak. Kita pun bapak anak-anak kalau sudah mulai cerita, bangun lagi. Pas mulai membacakan data, tertidur lagi. Allah musta'an. Kaum muslimin, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Hendaklah kita selalu bersemangat menjadikan ilmu itu dimanfaatkan oleh anak didik kita. Ya tentu saja kita harus terlihat maju di dalam bab tersebut. Ya kalau bicara tentang jangan marah, jangan sampai kita yang sering kelihatan marah. Ini tidak nyuruh anak jangan marah, kita pun marah-marah. Kamu kan sudah dibilang jangan marah, nih bawa rotan. Ibu kan marah juga. Awak melarang orang marah tapi tidak terkontrol marahnya. Sama juga nyuruh anak sabar, gitu juga. Sabar kamu katanya. Ya sebentar aja kamu tidak sabar, mau dipukul ya katanya. Akhirnya anak bilang ibu juga tidak sabar katanya, tidak masuk ke haji. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apapun akan dilihat orang itu. Dilihat orang. Jadi retorika, apalagi subhanallah, itu anak-anak, orang dewasa, retorika tidak bermanfaat lagi. Pada umumnya bila orang sudah menangkap gelagat yang tidak baik dari seorang guru. Ya, retorika tidak begitu bermanfaat kalau orang sudah mengenal kepribadian. Makanya Imam Syafi'i nasihati, kau solehkan dirimu dulu,
sebelum mengajak anak-anak ini menjadi anak yang saleh. Baik. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang sentiasa mendoakannya. Waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, tentu saja kita yang mengajarkan anak ini berdoa untuk orang tua kita, ditirunya pula dia mendoakan untuk kita. Kalau dia dengar Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, selalu dia dengar, dia akan ikuti pula Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kenapa antum sering baca? Dulu ayah juga sering membaca ini untuk orang tuanya, sekarang saya baca pula. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, maka kita sebenarnya sangat berkepentingan untuk menjadikan anak-anak kita saleh. Menjadikan anak-anak kita saleh, karena yang saleh akan mendoakan. Yang tidak saleh disuruh mendoakan, dipanggilnya orang ramai-ramai. Ya, apa sebab dia tidak pandai berdoa? Nah, kalau anak tidak pandai berdoa itu apa? Makanya yang dipikirkan, jadikan anak itu pandai berdoa sendiri. Orang yang ramai-ramai berdoa belum tentu ikhlas mendoakan kita. Ya, belum tentu ikhlas dia. Kadang ada yang datang tidak enak sama tetangga, akhirnya datang juga. Awak sajalah ponik tapi disobuin tidak masyarakat nanti oleh PRT, datang juga. Kadang-kadang dia membaca, ya, tidak sampai selesai dipotong-potongnya. Itu kan ahwal, Allah musta'an. Yang jelas kaum muslimin dan muslimat, masing-masing kita menyiapkan anak untuk rajin berdoa. Insya Allah kalau dia ada rajin berdoa, kita tak akan pernah lupa olehnya. Tapi kalau anak diajar untuk menghitung duit terus, menjamin masa depan keduniaan semata, besok paling-paling dia undang orang untuk berdoa. Tolok setiap hari kan tak mungkin dah. Paling-paling dia sekali setahun. Awalnya 3 malam berturut-turut, ya, lepas itu hari ke-40, lepas itu hari ke-100, besok sekali setahun. Habis itu sekali 25 tahun. Tapi kalau anak yang soleh enggak, setiap saat, setiap waktu. Karena dia akan, kalau dia soleh, pasti ingat orang tuanya. Pasti ingat orang tuanya. Oleh sebab itu, ajarkanlah anak, ya, untuk menjadi anak yang soleh. Tempatkan mereka belajar di tempat yang soleh. Dididik oleh guru-guru yang soleh. Sehingga nanti benar-benar menghasilkan anak yang soleh. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Ini hujan tidak berhenti nampaknya. Tapi kita mesti berhenti juga. Ayolah kalau begitu. Sebenarnya ada berapa poin lagi, tapi insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang nanti. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.